Jamaah Isya rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk menjalankan ibadah salat Isya berjamaah, kemudian nanti insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia termasuk kita. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Jamaah Isya rahimakumullah. Saya mendapat surat dari panitia, itu topik ceramah saya adalah hukum sholat tarawih berjamaah. Nah, tapi nanti saya mohon izin untuk sedikit melebar, tapi masih terkait dengan topik tersebut. Insya Allah tidak lebih dari 10 menit. Jadi nanti 19.40 ya, nanti insya Allah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Nah, ada hadis lain yang mirip dengan ini ya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi memang sering ada beberapa hadis itu yang semuanya sahih, tapi ada satu kata yang diubah. Misalnya contoh yang lain, mungkin jamaah juga sudah hafal, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Ada hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Jadi siapa beriman kepada Allah hari-hari akhir, sambunglah silaturahmi, kemudian muliakan tetangga, kemudian hadis lain muliakan tamu. Nah, sama di hadis yang relevan dengan topik kita tadi, ada yang mansoma, barang siapa berpuasa Ramadhan, bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, iman dan melakukan ihtisab, berharap-harap gitu ya, selalu menghitung, atau kalau bahasa sekarang mungkin dengan penuh accountability gitu. Jadi tidak hanya sekedar berpuasa, tapi juga penuh kehati-hatian. Nah, hadis yang lain tadi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi barang siapa, kalau kita lihat katanya kan qama yaqumu ya, berdiri, aqama yuqimu mendirikan. Jadi di sini maksudnya sebagian ulama bersepakat qama di sini adalah memuliakan ya, khususnya di malam bulan Ramadan dengan mendirikan sholat. Jadi insya Allah kita semua ya menjadi golongan yang ini, saya kira. Nanti insya Allah kita berjamaah salat tarawih. Man qama Ramadhana, jadi siapa mendirikan sholat di malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman, kemudian berharap, dengan menghitung-hitung gitu ya, accountability, ghufira lahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambihi, jadi dosa yang lampau. Jadi kalau masalah redaksi kata qomanya sudah sepakat bahwa ini adalah sholat ya, khususnya sholat sunnah di bulan Ramadan yang sering kita terjemahkan jadi sholat tarawih. Nah, yang masih menjadi perdebatan misalnya adalah dosa yang diampuni, dosa seperti apa ya. Jadi kalau dilihat katanya kan dzanbun, itu jadi semua dosa, tetapi ada ulama ya yang mengatakan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ini ada pertobatan tersendiri yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat sejarah tentang qiyamul Ramadan ya, ini banyak yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu sholat berjamaah di masjid paling tidak itu 2 hari pertama, kemudian pada hari ketiga atau hari keempat, ada yang meriwayatkan hari keempat sampai dan hari kelima serta seterusnya, beliau tidak datang ke masjid untuk menjalankan sholat tarawih. Lalu ada yang menafsirkan, jadi kalau ini pemahaman ya, Nabi tidak mengatakan. Lalu ada yang menjelaskan kenapa Nabi tidak datang, itu karena dikhawatirkan nanti dianggap ini sebagai suatu kewajiban. Nah, kewajiban itu bisa dari dua sisi, kalau bahasa ekonomi dari sisi supply and demand-nya gitu. Jadi Nabi khawatir nanti karena Nabi sudah melakukan ini, jika setiap hari beliau ke masjid melakukan sholat tarawih,
khawatir ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu yang mewajibkan sholat tarawih ini menjadi wajib. Jadi dari atas, dari Allah. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa khawatir nanti umat, ya, para sahabat dan kaum muslimin saat itu akan mempersepsikan bahwa itu adalah wajib. Jadi jatuhnya nanti sama-sama wajib. Nah, lalu ulama menyampaikan, nah inilah salah satu bentuk, ya, futuristiknya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau sampai ini diwajibkan, hari ini nanti akan memberatkan umatnya, gitu. Saya bisa membayangkan, jamaah Isya rahimakumullah, seandainya tarawih ini wajib berjamaah di masjid ba'da Isya, bulan Ramadan ini saja misalnya saya paling tidak sudah 4 atau 5 kali tidak datang sholat tarawih berjamaah ba'da Isya karena alasan tertentu. Misalnya karena dalam perjalanan, ya, lalu karena mengisi kajian di suatu tempat di majelis taklim yang tidak memungkinkan, ya, karena di Jakarta macet dan lain sebagainya. Jadi ini kita bisa membayangkan kalau tarawih ini jatuhnya wajib. Dan kalau sudah hukumnya wajib kan berarti kalau kita meninggalkan kita dapat dosa. Tapi inilah salah satu bentuk kasih sayang Nabi Muhammad, ya. Jadi bagaimana cara Nabi menyayangi umatnya itu salah satu adalah dengan perilaku beliau, ya, yang tidak terus-menerus datang ke masjid untuk menjalani sholat tarawih. Nah, tentu saja ini jangan sampai mengendorkan semangat kita untuk sholat tarawih berjamaah. Jadi ini saya sampaikan untuk pemahaman kita semua. Jadi ada dua hal yang berbeda antara pengetahuan dan amaliyah, gitu ya. Jadi kalau dari sisi pengetahuan sudah saya sampaikan bahwa ini tidak wajib. Ulama bersepakat sunnah. Tetapi ada yang lebih menegaskan sunnah, as-sunnah al-mu'akkadah. Jadi sholat sunnah yang ditekankan sebagaimana sholatul Idul Fitri wa Idul Adha itu adalah sunnah, tapi sunnah mu'akkadah, as-sunnah al-mu'akkadah. Sholat tarawih juga begitu. Secara umum ulama bersepakat sunnah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan as-sunnah al-mu'akkadah dengan penekanan yang sangat diprioritaskan. Oleh karena itu jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, kita perlu memprioritaskan ikut sholat berjamaah. Nah, ini salah satu aspek keperilakuan. Jadi bahwa kita misalnya suatu saat tidak bisa ikut, ya tidak apa-apa. Tetapi kan ada kesempatan untuk qiyamul lail, misalnya menjelang sahur atau sebelum kita makan sahur, gitu ya, kita melakukan sholat. Dan itu yang saya lakukan ketika tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Jamaah rahimakumullah. Jadi banyak sekali sebenarnya hikmah sholat tarawih, ya. Jadi kalau secara teologis, secara hukum fikih, ya, ulama bersepakat ini sunnah, tetapi sebenarnya secara sosiologis ini ada makna lain, ya, yang dengan sholat tarawih. Misalnya yang pertama, dengan kita berbondong-bondong ke masjid, maka ini akan jadi syiar Islam. Ini yang penting juga, ya. Jadi kita menghidupkan bulan Ramadan, berbondong-bondong ke masjid sholat jamaah, maka ini sudah menjadi syiar tersendiri, menjadi dakwah sendiri secara tidak kita sadari, gitu. Kemudian hikmah yang lain misalnya dengan sholat tarawih, ini kadang-kadang kita ketemu dengan saudara atau teman lama mungkin yang sudah lama kita nggak ketemu. Tadi malam misalnya saya mengisi, ya, di suatu tempat di masjid di daerah Patangkuluan, saya semula hanya mengira satu teman saya yang tinggal di sekitar masjid. Tetapi ternyata ada teman saya yang lain yang jarang ketemu juga menjadi jamaah masjid tersebut. Selain itu, saya juga kenal semakin banyak orang, saya takmir masjid, ya, sehingga ini kita bisa menjalin silaturahim. Nah, saya kira ini hikmah sholat tarawih berjamaah secara sosiologis pun tetap kita perlu perhatikan. Belum lagi yang lain, masya Allah, ini para jamaah misalnya mengajak putra putrinya, ya, untuk ikut sholat berjamaah. Ini salah satu cara mendidik putra putri kita, ya, mengenal masjid, lebih dekat dengan masjid. Karena kita ingat salah satu hadis Nabi yang lain disampaikan bahwa salah satu orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada perlindungan yang lain adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi ini sangat penting, terutama para bapak, kita biasakan putra-putri kita untuk ikut berjamaah di masjid, dan sholat tarawih ini adalah salah satu wahana yang sangat penting
ya sebagai media pembelajaran tersebut. Terakhir, jamaah Isya rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang saya kira kita sudah hafal semua, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Jadi Allah berfirman di surat ini, ya tahukah kamu orang yang mendustakan agama, ya, yang menghadiri anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, orang miskin. Bahkan secara tegas Allah di surat itu mengatakan celakalah orang yang sholat, tetapi jangan berhenti di situ ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai akan sholatnya. Lalai ini paling tidak ada dua makna. Ketika sholat kita lupa bahwa kita sedang sholat. Kemudian yang makna yang berikutnya adalah setelah sholat apa yang kita lakukan. Secara eksplisit misalnya di surat ini tadi adalah bagaimana kita harus menyantuni du'afa, masakin, fuqara, kemudian anak-anak yatim. Jadi insya Allah mestinya dengan semakin sering kita melakukan sholat berjamaah, termasuk sholat jamaah tarawih ini, sensitivitas sosial kita, khususnya ya sifat altruisme kita menyantuni orang-orang yang du'afa ini semakin meningkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita istiqamah, tetap dapat menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dan yang disunahkan, khususnya menjelang 10 hari terakhir ini. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah semuanya untuk semakin memperkuat iman. Jangan lupa ada ibadah yang sangat besar pahalanya, yaitu apa? I'tikaf. Mari kita niatkan supaya kita bisa menjalankan i'tikaf Ramadan di 10 hari terakhir ini. Kemudian setelah Ramadan kita tetap dapat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Al-afu minkum, nasrullah wa tamarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.